Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya kembali membahas soal KSM Ekonomi Terintegrasi tingkat kabupaten tahun 2022. Pembahasan ini melanjutkan pembahasan-pembahasan pada video-video sebelumnya. Nomor 16. Terjadi kenaikan harga barang X mengakibatkan permintaan terhadap barang Y mengalami penurunan. Namun sebaliknya, dengan barang Z mengalami kenaikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, barang Y adalah barang, sini ada pilihan, ada barang substitusi, barang komplementer, barang mewah, dan barang pokok. Kita analisis dulu, ada barang X terhadap barang Y. Kemudian barang X berpengaruh terhadap barang Z. Analisisnya, jika barang X naik, maka barang Y mengalami penurunan. Berarti ini berpengaruh negatif. Namun jika barang X naik, barang Z juga mengalami kenaikan. Maka ini berpengaruh positif. Di sini antara barang X dengan barang Y, dia berpengaruh negatif, maka barang X dengan barang Y itu adalah saling melengkapi atau komplementer. Namun, antara barang X dengan barang Z, itu sama-sama mengalami kenaikan atau berpengaruh positif, maka ini adalah barang substitusi atau saling menggantikan. Maka, pernyataan ini berdasarkan pernyataan tersebut, barang Y termasuk barang komplementer. Berikutnya, soal nomor 17. Seorang pemuda memiliki uang 1 miliar dan memilih berinvestasi pada lini produk yang akan memberikan hasil 7% opsi pertama dan 11,5% pada lini produk kedua. Namun dengan mempertimbangkan tertentu, pemuda tersebut memilih lini produk yang memberikan hasil 7%. Pernyataan yang tepat berdasarkan wacana tersebut adalah, pernyataan ini berkaitan dengan biaya peluang. Nah, kita analisis. A. Perbedaan 4,5% antara dua lini produk tersebut merupakan biaya peluang terbaik yang dikorbankan dari keputusan ini. Ini benar. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan. Nah, yang dikorbankan adalah karena memilih 7% yang dikorbankan sebesar 4,5%. B. Perbedaan 4,5% antara dua lini produk tersebut merupakan biaya keuntungan yang diperoleh dari kepuasan ini. Ini juga pernyataan benar. C. Hasil keuntungan 11% antara dua lini produk tersebut merupakan investasi yang paling menguntungkan. Ini salah. D. Pemuda tersebut mengalami kerugian sebesar 4,5% yang merupakan selisih 11,5% dan 7%. Pernyataannya benar, namun di sini adalah terkait tentang biaya peluang. Maka biaya peluangnya adalah A. Berikutnya soal nomor 18. Sebuah perusahaan memiliki AFC sebesar Rp250 pada saat Q kuantiti 2 dan VC adalah 500. Pada saat kuantitas khas usaha 4, perusahaan mengeluarkan biaya total 120. Biaya marginal berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, yang ditanyakan adalah berapa biaya marginalnya. Nah, kita pembahasannya seperti ini. Biaya marginal sama dengan total cost dibagi dengan quantity atau perubahan total cost dibagi dengan perubahan quantity, perubahan kuantitas barang. Jadi MC sama dengan 1200 dikurang 1000. 1000 ini 1200 dari mana? 1200 ini adalah ini total cost. Kemudian yang 1000 dari mana? Yang ini 1000 ini dari mana? 1000 ini dari quantity dikali dengan biaya tetap, kemudian hasilnya ditambahkan dengan biaya
variabel. Jadi totalnya sama dengan 1000. Totalnya sama dengan 1000. Maka MC sama dengan 1200 dikurang 1000 dibagi 4 dikurang 2. 4 dari mana? 4 ini quantity. Kemudian 2 dari quantity sebelumnya, sebelum terjadi kenaikan. Maka hasilnya MC sama dengan 200 dibagi 2, maka MC sama dengan 100. Maka jawaban yang tepat adalah biaya marginalnya adalah sebesar Rp100. Nomor 19. Pernyataan yang tepat berdasarkan kurva tersebut. Ini adalah kurva permintaan. Nah, kita analisis berdasarkan pilihannya. Ini kurva dari D bergeser ke kanan ke D1. Dari D ke D1 terjadi pergeseran. Yang mempengaruhi permintaan atau yang mempengaruhi kurva bergeser ke kanan, itu yang pertama ada dipengaruhi karena tingkat pendapatan. Yang kedua dipengaruhi karena selera konsumen. Yang ketiga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Yang keempat dipengaruhi oleh jumlah atau harga barang lain atau barang substitusi. Dan yang kelima bisa saja dipengaruhi karena perkiraan harga di masa depan. Apakah harga di masa depan akan naik, maka konsumen akan melakukan pembelian atau permintaan. A. Pergerakan kurva permintaan dari D ke D1 dipengaruhi oleh kenaikan harga. Ini salah. Kita lihat dari D ke D1 harganya tetap. Dari D ini ke sini, dari D ke D1 harganya tidak berubah. Berarti pernyataan A salah. B. Pergeseran kurva permintaan dari D ke D1 dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan konsumen. Ini benar. Ini tadi dipengaruhi oleh pendapatan. Kemudian C. Pergeseran kurva permintaan dari D ke D1 dipengaruhi oleh kenaikan jumlah barang substitusi. Ini juga benar. Ini ada substitusi. D. Pergeseran kurva permintaan D ke D1 ke D dipengaruhi oleh peningkatan daya konsumen. Ini bergeser turun. Kalau menurut pernyataan D, bergeser turun karena dari D1 ke D. Maka ini adalah salah. Maka jawaban yang benar itu adalah poin B dengan poin C. Namun biasanya yang mempengaruhi pergeseran kurva dari D ke D1 lebih dominan dipengaruhi karena peningkatan atau kenaikan pendapatan masyarakat atau kenaikan pendapatan konsumen, sehingga konsumen cenderung untuk melakukan permintaan atau belanja barang dan jasa. Nomor 20. Perhatikan kurva berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan kurva tersebut. Ini adalah kurva produksi total, rata-rata, dan marginal. Kita analisis tiap-tiap pilihan jawaban. Yang pertama, tahap 1. A, tahap 1. Menunjukkan produksi total terus naik sampai titik optimal, sehingga marginal product dan average product terus naik. Ini tahap 1. Kita lihat menunjukkan total produksi. Total produksi di tahap 1 naik sampai titik optimal. Titik optimalnya di sini, di tahap 2. Berarti pernyataan ini sudah salah. Sehingga PM dan AP terus naik. Ini PM naik, betul. Kemudian AP juga naik, benar. Pernyataan ini benar. Tapi karena ini salah, maka yang pertama salah. Kemudian tahap 3 menunjukkan tenaga kerja yang digunakan semakin banyak. Tahap 3, tenaga kerja yang digunakan banyak. Sampai di sini. Ini tahap 3. Hal ini menunjukkan AP menurun. AP ini di tahap 3, AP mengalami penurunan. Benar. Kemudian dan MP berada di bawah garis origin. MP-nya ini juga turun melewati garis
0. Maka pernyataan ini benar. Tahap 2. Menunjukkan jumlah produksi total semakin naik. Ini tahap 2, total produk naik. Sehingga AP dan MP juga naik. Di tahap 2 ini malah AP dengan MP mengalami penurunan. Maka pernyataan ini salah. Ini total naik, tapi AP dan MP turun. D. Tahap 1 menunjukkan TP semakin turun. Di tahap 1, total produk naik. Sehingga AP dan MP juga semakin naik. Ini salah, kemudian ini benar. Maka berdasarkan kurva tersebut, maka pernyataan yang benar adalah B. Nah, demikian pembahasan untuk soal tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.